Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasrat Putra Damai Daily. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno, Program Studi Manajemen. Pada semester genap ini, saya mengajarkan mata kuliah Ekonomi Manajerial di semester 4 dengan kode mata kuliah bersyarat MKB 3119409 dengan bobot SKS 3 SKS dengan mata kuliah bersyarat yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro di semester 1 dan Ekonomi Makro di semester 2. Dengan deskripsi mata kuliah Ekonomi Manajerial ini adalah menjelaskan ilmu ekonomi yang mempelajari formulasi kebijakan perusahaan dalam menjalankan proses bisnis yang menghasilkan profit. Adapun capaian program studi adalah pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya internalisasi norma nilai akademik, dan menguasai ilmu teoritis. Adapun capaian dari program mata kuliah ini pada capaian pembelajarannya adalah pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekonomi manajerial. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan hubungan antara ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat keputusan manajerial. Mahasiswa mampu membuat keputusan yang manajerial secara keseluruhan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui teori tentang permintaan yang ada di pasar. Yang kelima, mahasiswa mampu dan menganalisis deret waktu. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis deret waktu pada proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu melakukan peramalan permintaan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat keputusan produksi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan analisis teori perilaku konsumen dalam konsep ekonomi manajerial. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis anggaran dan konsep segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengetahui tentang elastisitas permintaan. Yang ke-12, mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan jumlah produksi. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan proses pasar persaingan sempurna. Dan yang ke-14 adalah mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan pada pasar monopolistik. Adapun metode pembobotan penilaian mahasiswa adalah pertama, kehadiran sebesar 10%. Yang kedua, tugas sebesar 20%. Yang ketiga, UTS sebesar 30%. Dan keempat adalah UAS sebesar 40%. Demikian penjelasan RPS yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan memulai perkuliahan. Selamat siang saudara mahasiswa semua. Siap. Nah, saat ini kita akan masuk pada pertemuan terakhir kita
pertemuan terakhir di mana pertemuan ke-14. Pertemuan minggu depan kita sudah masuk pada UAS, ujian akhir semester. Nah, pada topik terakhir kita ini kita akan membahas tentang keputusan harga dan kualitas pasar monopoli. Bab 10. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar apa lagi? Monopolistik, betul ya? Pasar apa lagi? Satu lagi apa? PPS, pasar persaingan sempurna. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas lebih spesifik tentang pasar monopoli. Yang pertemuan sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang PPS ya, pasar persaingan sempurna. Kalau ini pasar monopoli. Karena dalam perekonomian paling banyak kegiatan pasar itu adalah pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, di sini bisa kita lihat di materi di atas tentang pengertian dari pasar monopoli. Nah, di situ dikatakan bahwa pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau hanya ada satu perusahaan saja yang memproduksi produk yang ada di pasar secara keseluruhan. Kemarin kita sudah kasih contoh. Contoh pasar monopoli itu yang bagaimana? Adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk kepada konsumen, di mana perusahaan tersebut hanya satu-satunya pasar, perusahaan yang menawarkan produk itu di pasar kepada konsumen. Contohnya apa? Contohnya di situ PLN. Ya, PLN, perusahaan listrik negara. Sampai saat ini di negara kita pemasok listrik terbesar di seluruh Indonesia adalah perusahaan PLN. Selain PLN apa lagi? Air, PDAM, betul. Tapi kalau PDAM itu lebih skupnya lebih kecil karena diolah oleh daerah. Jadi yang mengelola itu adalah daerah sendiri, perusahaan daerah, PD perusahaan daerah, PDAM perusahaan daerah air minum. Nah itu. Selain itu apa lagi? PT Kereta Api. Ya, KRL itu kan dikelola oleh PT Kereta Api, PT KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, itulah jenis-jenis perusahaan monopoli yang saat ini yang bisa kita jumpai di negara kita. Berikutnya, di situ dikatakan pasar monopoli dapat terbentuk karena adanya hambatan masuk pasar atau barriers to entry. Hambatan-hambatan tersebut merupakan kekuatan monopoli yang tidak mungkin dipunyai oleh perusahaan lain. Sumber-sumber kekuatan monopoli ada beberapa. Hambatan-hambatan yang termasuk di dalamnya adalah salah satunya adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini adalah peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan penyedia produk ataupun penyedia jasa layanan kepada konsumen. Nah, sumber-sumber kekuatan monopoli itu apa aja? Pertama adalah memiliki bahan mentah strategis. Bahan mentah yang bagaimana maksudnya di sini adalah bahan mentah
di mana suatu produk mempunyai kekuatan monopoli karena perusahaan lain tidak memiliki akses terhadap bahan mentah tersebut dan tidak menghasilkan produk yang bersangkutan. Nah, saya ulangi, sumber kekuatan monopoli, pasar monopoli adalah memiliki bahan mentah yang strategis. Karena kenapa? Karena akses terhadap bahan mentah itu sendiri. Ya, kan akses bahan mentah itu sendiri. Dimana kalau perusahaan asing yang mengelola pasar monopoli kita, seperti saya katakan tadi, PLN, pemasok listrik di negara kita, otomatis kalau contohnya kita ambil perusahaan Cina yang masuk mengelola PLN di negara kita, pembayaran kita soal listrik akan jauh lebih mahal dibanding dengan kalau perusahaan dalam negeri kita sendiri, PLN yang mengelola itu. Kembali ke PLN tadi, kalau perusahaan di luar negeri yang mengelola pasokan listrik kita, apakah dia tahu nggak kebutuhan listrik konsumen yang ada di Indonesia? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah karena dia dari perusahaan, contohnya dari perusahaan Cina, maka dia yang ada di anggapan perusahaan tersebut, manajemen perusahaan tersebut, saya akan memasok listrik sesuai dengan kebutuhannya ada di negaranya. Kalau negara itu nanti bisa menerima produk yang saya tawarkan, it's okay. Tapi karena ini merupakan eksklusivitas produksi, maka perusahaan tersebutlah yang mengetahui akan kebutuhan dari konsumen. Sebagai contoh tadi bisa dikatakan pemberian hak monopoli pengusaha listrik di Indonesia diberikan kepada PLN. Walaupun ada perusahaan lain yang bisa mengusahakan listrik untuk kebutuhan pasar Indonesia, tetapi perusahaan tidak bisa masuk di pasar Indonesia. Sampai di sini kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Pak, sebelumnya kan PDAM itu contoh pasar monopoli ya? Ya. Terus kalau misalnya produk seperti aqua, air mineral gitu-gitu, apa bedanya dengan PDAM? Oke, baik. Oke. Nah, jadi kalau PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum. Artinya di sini perusahaan tersebut yang bergerak, yang mengusahakan mencari sumber air bersih kepada masyarakat. Kalau contohnya aqua, air minum. Nah, air minum itu dia tidak masuk pada monopoli. Karena kenapa? Air minum itu kan air yang disaring, air yang disuling. Itu untuk kebutuhan higienitas untuk diminum. Ini semua. Kalau PDAM itu untuk kebutuhan banyak. MCK, mandi cuci kakus. Itu bedanya perusahaan monopoli yang dilakukan oleh PDAM dengan perusahaan air minum ataupun air mineral. Nah, kemudian kalau air minum itu kan dilakukan oleh beberapa perusahaan. Contoh yang kita tahu ada Aqua, ada Le Mineral, Oasis dan lain-lain sebagainya. Itu penyedia air minum. Tapi kalau PDAM ini lebih kepada fungsinya, mereka lah, perusahaan inilah yang menjadi perusahaan penyedia air bersih. Kalau Aqua air minum itu mereka hanya melihat mata air yang jernih, itu yang akan diolah. Tapi kalau PDAM dari air sungai yang seperti saya bilang tadi, PDAM di Jakarta, mereka menyaring air sungai Ciliwung. Air sungai Ciliwung itu kan begitu ini ya, keruh, kotor. Tapi perusahaan PDAM inilah yang akan bergerak untuk bagaimana memfilterisasinya supaya layak pakai.
Kenapa kita bisa lihat, oh ada perusahaan isi ulang? Ini cuma contoh ya. Bisa jadi perusahaan isi ulang itu mungkin dari AIPDAM itu terus diolah lagi kembali, tapi memang tingkat higienisnya masih kurang. Masih kurang. Itu ya jawabannya ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada? Kita lanjut. Kegiatan pasar monopoli ini tentu ada konsekuensinya dan ada juga karakteristik dari pasar monopoli. Pertama adalah di situ dikatakan karena hanya ada satu perusahaan dalam pasar monopoli, maka kontrol harga dapat bertindak sebagai penentu harga. Ya, perusahaan tersebut karena dia yang punya perusahaan itu, dia yang memproduksi produk, dia yang mendistribusikan produk, dan dia juga memasarkan produk itu, maka sepenuhnya harga akan ditentukan oleh perusahaan. Nah, atau di sini dikatakan price setter atau price maker, bukan sebagai price taker. Apa maksudnya di sini? Perusahaan dapat menetapkan harga sesuai dengan keinginannya sebagai upaya untuk meningkatkan laba. Nah, tadi saya sudah bilang kalau ada kenaikan tarif dasar listrik. Nah, tentu PLN melalui pemerintah yang akan menentukan harga TDL tersebut. Berapa kenaikan TDL? 5%, 10%, itu tergantung semua hitung-hitungan dari pemerintah melalui kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan harga dan menurunkan kuantitas produksinya ataupun membatasi kuantitas untuk menaikkan harga. Nah, ini penting nih. Dilakukan dengan meningkatkan harga, menurunkan kuantitas produk, jumlah produksi, ataupun membatasi kuantitas untuk menaikkan harga. Ini jadi begini, produk harga naik kayak gitu ya, jumlah kuantiti menurun, harga dinaikkan dan kuantitas diturunkan. Itu salah satu cara perusahaan-perusahaan monopolistik untuk mendapatkan laba. Kita kembali ke PLN tadi. Dulu PLN menyediakan tarif dasar listrik yang 450 kWh dulu. Sekarang PLN sudah menghapus yang 450, beralih ke 900. Sekarang 450 udah nggak ada lagi. Kalau kamu yang ada di rumahmu yang 450, pemerintah akan tambah menjadi 900 kWh. Nah, ini contoh dari meningkatkan harga, menurunkan kuantitas, bukan kualitas yang diturunkan ya, tapi kuantiti, jumlah. Dengan adanya kuantitas yang menurun, yang sudah diturunkan dari 450 ke 900, artinya di sini adalah harga pembayaran TDL masyarakat akan semakin meningkat. Akan semakin meningkat. Itu maksudnya di sini.
dilakukan dengan cara meningkatkan harga, menurunkan kuantitas produksinya. Yang dulu tahun-tahun sebelumnya dia memproduksi yang 450 kWh, sekarang PLN memproduksi minimal 900 kWh listriknya. Konsepnya yang tadi, harga dinaikin karena kuantitasnya sudah di-upgrade, maka laba akan meningkat dong. Laba akan meningkat. Kalau konsep listrik ini bukan jumlah contohnya Aqua 10, jadi diturunkan menjadi 5 atau 6, enggak. Konsepnya di sini adalah TDL-nya, tarif dasar listriknya. Tarif dasar listrik yang ditawarkan kepada konsumen, kepada masyarakat. Itu yang diturunkan. Kuantiti TDL-nya, KWH-nya. Masih bingung? Enggak? Paham ya maksudnya ya? Oke. Kemudian, dengan posisinya sebagai penentu harga, perusahaan monopolis dapat menerapkan kebijakan pembatasan harga atau limit pricing untuk menghambat pendatang baru. Bila harga yang dibuat perusahaan monopolis sedemikian rendah, mungkin tidak akan dapat atau tidak ada perusahaan lain yang bisa masuk pasar karena tidak menghasilkan produk dengan cara yang lebih efisien dengan menjualnya dengan harga yang rendah dan ditetapkan oleh perusahaan. Nah, materi terakhir tentang economic of scales, skala ekonomi. Perusahaan monopoli tidak bisa perusahaan monopoli ini bisa memiliki teknologi yang mungkin tercapai skala ekonomisnya atau economic of scale, di mana skala ekonomis tersebut hanya dapat dicapai bila memproduksi dalam skala besar. Misalnya apa? Transportasi, komunikasi. Skala ekonomis memungkinkan perusahaan dapat memproduksi dengan biaya relatif rendah sehingga bisa menjual dengan harga yang rendah yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan lain. Nah, di sini saya kasih catatan kaki atau footnote di situ. Arti dari economy of scale ini adalah turunnya biaya produksi per unit bersamaan dengan meningkatkan jumlah produk. Turun biaya produksi, tapi jumlah akan meningkat. Jumlah akan meningkat. Jumlah akan meningkat. Konsep economy of scale ini begini, sama kayak elastisitas. Ini katakan harga, price, ini Q, quantity ya. Oke. Apa dikatakan di situ? Turunnya biaya produksi. 1, 2, 3, 4. Ini cuma contoh. Harga. Kita ambil dari mulai 100 ya. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, apabila jumlah produksinya 4 unit, berarti yang diharapkan harganya di
100. Karena jumlah yang saya beli banyak, maka saya harapkan adanya penurunan harga. Itu economy of scale di sini. Ya, ini konsep economy of scale. Karena pembeli membeli produk dalam jumlah banyak, maka harga diharapkan turun. Kalau jumlah produknya cuma 2, bagaimana harga? Naik. Bisa di 300, bisa di 400. Nah, inilah konsep dari economic of scale. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada? Di sampingnya? Ada bisik-bisik, ayo. Tanya aja, kita diskusi. Kalau konsep limited edition itu kayak gimana, Pak? Limited edition. Edisi terbatas ya. Nah, yang mana tadi itu ya? Tadi limited edition. Oke. Jadi limited edition itu adalah edisi terbatas. Itu pengertiannya secara luas. Nah, kalau di konsep pasar monopoli, limited edition itu artinya adalah adanya jumlah penyediaan yang terbatas pada konsumen. Kita ambil contoh TDL tadi, ya. Yang tahun-tahun sebelumnya, katakan tahun 2000-an deh, itu pemerintah menyediakan KWH minimum 450 KWH. 450 KWH. 450 KWH itu tidak semua kepada orang dikasih. Ada kriterianya. Itu limited edition. Ada kriterianya nih. Ya, kurang mampu. Nih cuma contoh nih. Masyarakat kurang mampu, mempunyai penghasilan, contohnya nih di bawah 2 juta, di bawah UMR. Itu limited edition. Jadi kalau semua 450 ditawarkan ke pasar, yang nggak nutup operasional PLN di sini. Itu konsep limited edition pada pasar monopoli. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Ada lagi? Ada yang didiskusikan? Bisa dimengerti ya materi ini? Bisa ya? Oke. Nggak ada? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih kepada saudara-saudara mahasiswa. Selamat sore.